Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin masyibratal mu'minin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Masjid An-Nas, yang sama-sama kita mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan limpahan rahmatnya kita dapat diberi kekuatan dan diberi hidayah Allah untuk dapat hadir melaksanakan kewajiban kita berupa sholat berjamaah, dan kita teruskan sekarang dengan mudzakarah, muwajahah, silaturahim sambil thalabul ilmi sampai waktu syuruk nanti. Semogalah dengan niat kita ini Allah menurunkan ridho dan ampunannya, amin. Yang kedua kalinya kita wajib bersyukur pula atas apa yang Allah utamakan kepada kita dibanding dengan orang-orang di Cianjur sana, Pak. Saudara-saudara kita. Sekarang ini sudah lebih dari 400 yang meninggal. Meninggalnya bukan langsung hari H, tapi meninggal karena menahan sakit ketiban beton. Luar biasa itu, Pak. Kita patut bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsiri man khalaqa tafdila. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakanku dibanding dengan apa yang menimpamu. Itu Rasulullah yang suruh. Seandainya kita berucap begini, maka kita tidak akan mengalami apa yang dia alami. Jadi kita matinya enak. Ya, kecuali kalau Bapak pengen eksperimen gitu. Gimana sih rasanya ketiban beton gitu. Nah, juga kita bersyukur atas semuanya yang ada pada diri kita saat ini. Kita masih diberikan kenikmatan sementara di rumah sakit yang semalam saya tengok, Pak, ada beberapa yang fungsi tubuhnya sudah menurun. Luar biasa jadi nikmat Allah pada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Semogalah kita terus menjadi orang-orang yang bersyukur. Pak Imam tadi membacakan doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita terus ingat. Hari ini saya ingin ngobrol ringan aja, nggak materi yang berat-berat, mengenai dainun. Dainun itu hutang. Hutang piutang. Dalam bahasa Arab kalau ada kata-kata yang mengandung unsur huruf dal, ya, dan nun, itu maknanya berkonotasi relasi antara dua pihak yang tidak sederajat. Saya ambil contoh, Maliki Yaumiddin. Din artinya pembalasan. Ada pihak yang membalas, ada pihak yang dibalas. Nggak sederajat. Atau lakum dinukum waliyadin. Din di situ artinya agama. Agama itu ada al-ma'bud yang disembah, ada al-abid yang menyembah, tidak sederajat. Begitu pula dengan ini, dainun artinya hutang. Ada yang memberi hutang, ada yang berhutang. Itu maknanya. Nah, apa yang mau saya angkat dari masalah hutang ini? Nggak jauh-jauh, cuman masalah moral. Karena orang-orang berhutang zaman sekarang itu biasanya nggak pakai moral.
baik yang berhutang maupun yang memberikan hutangan. Dan saya sempitkan masalah hutang ini yang mau dibicarakan hanya masalah hutang antara orang kepada orang dan yang dipinjam itu duit. Sebab hutang itu bisa timbul dari berbagai sebab. Sebab pertama timbulnya hutang adalah dari kordon. Kordon itu pinjaman. Jadi kalau seseorang minjam sesuatu pada orang lain, entah itu materi yang bukan duit atau duit itu, maka sejak itu dia punya hutang. Pak Chandra minjem motor ke Pak Anies untuk beli rokok, berhutang motor Bapak. Ibu-ibu minjem bumbu dapur, hutang itu Pak. Jadi berhutang, minjam sesuatu berhutang. Ya. Hutang juga bisa timbul dari sebab bai'un atau perdagangan jual beli. Dalam Al-Baqarah tuh ada perdagangan yang pembayarannya tertunda. Pak RW mau jual handphone pada saya sanggup membayar handphone seharga yang diajukan, tapi Pak RW mohon saya nyicil 2 kali. Nah, jual beli yang pembayarannya tertunda seperti itu alias kredit, hutang. Iya dong, jatuh tempo kan, jadi harus hutang. Bapak mau beli rumah, takut riba, mau minjem duit ke bank untuk beli rumah, kan nyicil ke bank pakai riba, maka Bapak ke bank syariah, suruh bank syariah beli rumah, harganya terserah, nanti kita nyicil sama bank. Nah itu bai'un atau jual beli yang pembayarannya tertunda. Lalu utang juga bisa timbul dari janji. Wa aufu bil ahdi, kata Allah. Dan tepatilah janji. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji akan ditagih. Nah, barang yang ditagih itu utang, Pak. Saya besok mau ke rumah Bapak di RT 5 jam 5 sore. Sejak saya meluncurkan kalimat itu, saya sudah berhutang sama beliau. Ketika saya tidak datang, maka saya dihitung orang yang tidak membayar hutang. Hutang juga bisa timbul. Nah, di zaman Nabi begini. Ada seorang perempuan datang, "Ya Nabi, ibu saya bernazar akan pergi haji. Tiba-tiba mati. Apakah saya boleh menghajikan dia?" Nabi menjawabnya, lihat. Naam, ya. Apakah seandainya jika ibumu punya hutang, engkau akan membayarkan? Hutang yang disebut sama Nabi. Padahal nazar tadi. Naam, kata perempuan itu. Baik, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Maka hajikanlah ibumu. Hutang. Gara-gara nazar, janji, sumpah. Termasuk sumpah bapak di akad nikah itu loh. Kubiltu nikahaha wa taswijaha linafsi bil mahril mazkur. Saya terima nikahnya si fulan, fulanah binti fulan. Artinya saya ambil oper tanggung jawab segala macam kelakuan dia ini dari bapaknya kepada saya. Janji bapak. Udah 10 tahun kawin, bini digebukin. Jaga hati. Terus utang juga bisa timbul dari perbuatan kriminal. Dalam Al-Quran, Allah mengumumkan ketika membicarakan tentang Bani Israel, wa katabna alaihim fiha, dan telah kami wajibkan, kami tulis fiha di dalam Taurat. Kami wajibkan kepada Bani Israel, an-nafsa bin nafsi, nyawa dibayar nyawa. Wal aina bil aini, dan mata dibayar mata. Wal anfa bil anfi, dan hidung dibayar hidung. Wal uzuna bil uzuni, dan telinga dibayar telinga. Wasinna bis sinni, dan gigi dibayar gigi. Wa juruha kisosun, dan luka-luka pun ada kisosnya. Jadi ketika bapak berantem, kemudian menganiaya orang, sejak saat itu
luka yang diderita oleh orang luka itu, Bapak berhutang senilai itu tuh. Jadi di dalam agama ini, seandainya Bapak ditabok orang, balas nabok, kira-kira dosa nggak? Nggak, asal tabokannya persis sama. Letaknya sama, merahnya sama, rasanya sama. Kira-kira sanggup nggak? Maafkan. Itu Islam. Bayar diat, maafkan. Menerima diat gitu. Ya, jadi hutang seperti itu. Nah, hutang yang akan saya bicarakan itu hutang yang pertama tadi, yang sebab pinjam, lordon, itu pun dibatasi lagi, bukan utang luar negeri, utang antara orang dengan orang. Karena yang terjadi fenomenanya sekarang begitu. Jadi kita tidak akan membicarakan teknis utang, tapi moral utang. Dengan tujuan, setelah saya uraikan seperti ini, insya Allah Bapak akan berhati-hati jika ingin berhutang, atau insya Allah akan subur para penghutang-penghutang, orang-orang yang duitnya lebih ini, gara-gara keterangan agama ini gitu loh. Itu tujuan saya, ya. Tapi di sini nggak ada kan, yang suka ngutang gitu, nggak ada ya. Utang rokok udah ngarem setengah bungkus, nggak ada ya. Nggak ada, nggak ngerokok semua. Baik, kita mulai. Apa sih sebenarnya hukum utang itu? Utang itu boleh, Pak. Utang itu mubah hukumnya, tapi mubah dengan catatan. Mubah dengan risiko. Nah, apa risiko utang? Apa sebenarnya risiko utang itu? Ya, yang pertama saya sampaikan perkataan Nabi ini. Apa kata Nabi? Innar rajula iza gharima. Sesungguhnya jika seseorang itu berhutang, kata Nabi itu, haddasa fakazaba. Dia akan banyak bicara bohong. Wa wa'ada wa akhlaf, fa akhlafa, dan dia kalau janji pasti dikhianatin. Jadi orang yang berhutang itu punya potensi bicaranya akan banyak ngawur, banyak bohong. Kemudian jika dia berjanji, jarang yang ditepati. Baik pada saat dia mau berhutang, maupun pada saat dia ditagih hutangnya. Pak Chandra, saya pinjam 3 juta, Pak Chandra, ini buat nebus, saya senang sama meja itu, meja jati itu. Rebo saya sebenarnya ada duit yang ngirim anak saya 3 juta. Tapi talangin dulu, ntar rebo saya kembaliin. Bohong nggak kira-kira? Kenapa nggak rebo aja lo bayar? Jadi abis menerima dari anaknya, ya udah bayar. Jadi jangan libatin orang lain begitu loh. Paham nggak? Jadi ngarang-ngarang cerita. Ketika ditagih, waduh, anak saya mau kirim ntar nih. Terus begitu. Nah, Nabi kemudian mengukur, ketika seorang berhutang, ada potensi dia untuk banyak bohong. Dan ada potensi dia untuk banyak melanggar janji. Tuh, utang hukumnya boleh, tapi tetap dengan resiko. Resiko kedua, Umar bin Khattab berkata, wa iyyakum waddain. Hati-hatilah kamu, jangan sampai kamu berhutang. Janganlah berhutang, jauhi hutang. Umar bin Khattab yang ngomong. Kenapa? Fa inna awwalahu ham wa akhirahu harbun. Sesungguhnya orang berhutang itu awalnya udah kesedihan, akhirnya ujungnya permusuhan. Kira-kira jelas nggak, Pak? Nangkep nggak? Bagaimana para ulama terdahulu, khulafaur rasyidin, Nabi itu mencegah kita untuk berhutang? Karena begitu, ribet Pak di dalamnya nantinya. Bukan soal materinya, tapi soal moral. Moral orang yang berhutang dan moral orang yang menghutangi. Tadinya mereka sahabat akrab atau saudara misalnya, sepupuan gitu, pecah gara-gara hutang. Pecah gara-gara hutang pun bisa kemudian berkembang permusuhan, karena yang udah menagih hutang kemudian nggak dibayar, dia ngomong sama orang lain, orang tuh emang setan ya, nggak bayar hutang saya. Dari dulu mbahnya juga begitu, mbahnya diikut-ikutin Pak, gara-gara hutang. Ini yang disebut dengan wa akhiru harbun.
dan di akhir hutang itu, di ujungnya selalu ada permusuhan. Nah, jadi hutang itu hukumnya boleh, mubah, tapi ada resiko. Sehingga boleh kita turunin lagi hukumnya itu menjadi makruh. Makruh, kalau bisa jauhi. Resiko yang selanjutnya, di zaman Nabi, orang yang berhutang, itu Nabi tanya kepada keluarganya, kepada sahabat yang lagi melayat jenazah itu. Ini orang punya hutang nggak? Ada ya Nabi. Nabi pergi. Nabi pergi. Tidak mau menyolatkan. Tapi kalau ditanya Nabi, apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutang-hutangnya? Ada. Nabi menyolatkan. Kalau jawabannya, enggak, dia nggak ninggalin harta, dia miskin gitu. Maka Nabi menyuruh para sahabat menyolatkannya, beliau sendiri tidak mau menyolatkan. Bagaimana Nabi tahu secara rahasia kedudukan orang yang berhutang di hadapan Allah? Karena diinformasikan oleh Jibril, dari Allah melalui Jibril kepada Rasulullah, bahwa orang berhutang itu, nafsul mu'mini, ruh orang mukmin, mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang mukmin menggantung sampai dilunasi hutangnya. Kan nggak enak Pak, udah dicabut nyawa, tahu-tahu kita di tempat yang nggak tahu kita di mana itu, nggak diproses, nggak di BAP. Iya, itu resiko yang. Kemudian resiko lain, kita tertahan masuk surga. Jadi orang yang berhutang itu jelas-jelas dengan tegas Nabi berkata, 3 hal yang seandainya kita terhindar dari sifat ini, 3 sifat ini, maka kita langsung lolos masuk surga. Seandainya kita tidak terhindar dari 3 sifat ini, maka kita akan tertahan masuk surga. Apa itu? Yang pertama, al-kibar. Ada sombong, tertahan masuk surga. Bayar dulu kesombonganmu itu di yaumil hisab. Man kana fi qalbihi misqali dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Barang siapa yang di titik hatinya di hatinya ada setitik kesombongan aja, nggak akan pernah masuk surga. Yang kedua, hulul. Hulul itu orang korupsi. Orang yang suka menikmati harta khianat. Ngambil harta orang tanpa izin, korupsi, manipulasi itu, nggak akan tertahan masuk surga sampai dihitung dulu. Yang ketiga adalah orang yang berhutang. Jadi kalau orang terhindar dari kibar, hulul, dan dainun, lolos masuk surga. Tapi kalau masih ada 3 itu, Allah tahan. Kalau sampai dia meninggal berpuluh-puluh tahun, anak cucunya tidak membayarkan hutangnya, ini gawat nih. Maka di hari kiamat nanti akan dikonversi segala hasanahnya, segala kebaikan, pahala kebaikan dia ketika di dunia ini dengan hutang itu. Ya kalau cukup Pak. Seseorang punya hutang 200 juta. Kebaikannya banyak, tapi ternyata untuk ukuran Allah, kebaikan dia nggak ada apa-apanya. Habis Pak. Orang Betawi bilang tekor. Jadi hati-hati. Hutang ini adalah sesuatu begini. Hakikatnya begini. Kalau kita berhutang kepada orang, sama dengan kita berhutang kepada Allah. Sebetulnya begitu. Jadi Allah itu marah kalau kita mengkhianati hambanya. Sama dengan prinsip gini. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Itu kata Nabi. Maksudnya begini, ya, jadi nyambung kita. Kalau saya berbuat baik kepada Bapak, sesungguhnya lah saya berbuat baik kepada Allah. Kalau saya zalim kepada manusia, sama dengan saya menzalimi Allah. Nah, hutang juga begitu. Jadi di hadapan Allah, orang yang berhutang tapi tidak membayar sampai matinya, maka dia dianggap hutang pada Allah. Itu resikonya. Makanya hutang ini hukumnya boleh, tapi hati-hati karena penuh dengan banyak resiko seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya terangkan. Mari kita simak dulu apa yang sudah saya dengar dari guru-guru saya ini. Kalaupun Bapak mau berhutang, harus punya adab.
punya moral. Begitu pula orang yang dihutangi harus punya moral yang sama. Apa kira-kira adab orang yang berhutang itu? Adab umumnya begini. Adab umumnya untuk dua pihak adalah ad-dainun maqdi. Hutang itu harus dibayar. Itu kaidah utama. Jadi hutang itu harus dibayar. Jadi di dalam kata-kata harus itu ada suruhan atau perintah kepada orang yang mau berhutang ataupun yang dihutangi untuk serius melaksanakan transaksi ini. Serius, karena ada orang yang berhutang nggak serius, Pak. Nggak serius artinya main-main, ya. Nah, yang pertama adab untuk orang yang berhutang. Pertama, orang yang berhutang itu harus punya niat untuk bayar sejak awal. Saya kepencet. Saya apa namanya, Pak? Kepepet. Kepencet lagi. Saya kepepet. Saya mau berhutang pada sahabat saya gitu. Jadi serius dia niat dan saya akan bayar. Entah itu ntar saya bayarnya tunai atau saya bayarnya angsuran, saya minta kebijaksanaan dia. Yang penting saya niat bayar. Kalau ini enggak, Pak. Ini kan dia pikir, Ustadz Bayu orangnya loman kok. Utang aja sama dia. Ntar juga dia bebasin. Nggak bakal dia tagih dah, bener. Nah dia niat gitu, gue tangkap dia aja deh. Begitu, nggak boleh begitu. Jadi niat harus ketika mau utang, maka dia niat. Seandainya Bapak ada niat ini, maka Allah akan membuat rencana untuk Bapak membayarkan hutang Bapak dengan cara apapun. Man akhoza amwalan nas, barang siapa yang makan duit manusia atau harta manusia, yuridu adaaha, dan niat untuk bayar hutang itu, harta yang dimakannya itu, addallahu anhu. Allah akan ikut serta, ikut campur membayarkan hutangnya itu. Enak kan? Tapi sebaliknya, seandainya ada orang yang makan harta orang lain, berhutang, dengan niat dari awal tidak bayar, Allah akan memberantakan kehidupannya. Pertama. Yang kedua, moral atau adab dari ini nih yang sulit nih. Dari orang yang berhutang adalah selama dia masih ada hutang dan dia tahu bahwa Allah menyertai dia harus bisa menahan maksiat. Jadi orang yang berhutang itu nggak boleh maksiat. Ketika maksiat, Allah meninggalkannya. Apapun bentuk maksiatnya. Ini ada di dalam hadis. Kana Allahu ma'ad dainin hatta yaqdiya dainahu. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama orang yang berhutang sampai dia bisa melunasi hutangnya. Malam yakun fi ma yakrahullah, selama orang itu yang berhutang itu tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi jangan, kita mesti sadar bahwa kita dikasih hutangan itu karena Allah. Allah membuat hati orang yang memberikan kita pinjaman itu menjadi luluh sehingga memberikan kita. Lalu kita sudah begitu bukan bersyukur, malah kita bilang, lalu kita berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah, maka Allah akan meninggalkan kita. Itu moral yang kedua ya. Moral yang ketiga, hendaknya jangan menunda-nunda hutang. Ketika sudah ada untuk bayar, segera bayar. Karena matlul ghani zulman, orang yang cukup dan kuat untuk membayar hutang, sudah ada bayarannya, tapi dia tunda, termasuk orang yang zalim. Wah, luar biasa Pak, Islam mengatur ini. Sehingga orang berhati-hati kalau berhutang. Kalau kata orang barat, don't go beyond your capacity. Jangan melampaui kemampuanmu. Yang ada aja, seada-adanya aja gitu. Kemudian ini yang nanti ada beda tipis nih dengan riba. Hendaknya orang yang berhutang kemudian membayar, melunasi hutangnya, memberikan nilai lebih. Utang 10 juta, bayarnya 10 juta 100.000. Itu Nabi yang suruh itu. Nabi itu pernah berhutang anak onta kepada Yahudi.
Belum jatuh tempo, Yahudi udah ngomong aja. Muhammad, kamu bayar ontamu. Belum waktunya. Lalu Nabi kebetulan saat itu dapat onta zakat yang besar. Menyuruh para sahabat untuk bayarkan hutangku dengan onta ini. Orang-orang bilang, lo ini onta besar, kan engkau berhutang onta kecil. Enggak apa-apa. Sebaik-baik orang yang berhutang adalah yang membayarkan lebih baik dari apa yang dihutangi. Itu. Jadi bayar lebih, Pak. Asal jangan di awal ngomong gitu loh. Nanti Pak, kalau saya bayar, saya lunasin, saya bayar lebih. Nggak usah. Itulah riba namanya. Atau diminta sama yang menghutangi, ntar bayar lebihan ya. Nah itu ngambil manfaat riba. Jadi itu, moral yang keempat adalah kalau bisa melunasi, lunasi dengan kelebihan. Jadi untuk membuat hati kita lega, kata Rasulullah. Jabir pernah dihutangi oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah berhutang pada Jabir. Maka Jabir bersaksi bahwa ketika dia bertemu Nabi di masjid, ya, Jabir radhiyallahu anhu Jabir berkata, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang sallallahu alaihi wasallam datang fil masjid, ke masjid, wa qadani wa zadani. Beliau membayar hutang kepada saya dan beliau menambahkan sedikit pada saya. Jadi orang berhutang tuh begitu, Pak, istilahnya tahu diri toleransi, dan juga untuk menyenangkan hati orang yang orang yang memberikan hutangan. Itu tadi moral bagi orang yang berhutang. Sekarang moral untuk orang yang memberi hutang. Pertama kali, Pak, kalau Bapak ada kelebihan harta dan bisa meminjamkan orang hutangan gitu, maka pertama kali jangan pernah niat mengambil manfaat. Itu yang namanya riba. Lo gimana? Butuhnya buat apa? Ini Ustaz bayar ini. Ya lu udah gue pinjemin lo 2 juta. Tapi bayarnya 2,5 ya. Atau gue pinjemin lo 2 juta, gue kasih lo 1,5. Jadi dia udah untung duluan, gope. Macam-macam riba itu, Pak. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi berkata, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Sesungguhnya pinjaman yang kemudian mengalirkan manfaat kepada yang meminjamkan, dialah riba. Pertama, moralnya itu. Jadi jangan pernah menyengkek orang yang minta hutangan pada Anda. Mau kasih, enggak apa-apa. Nih, saya utangi kamu. Ya, jangan pernah minta manfaat. Kemudian moral yang kedua, ini agak berat, tapi mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakannya. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Al-Quran berkata, Al-Baqarah 280, apabila kamu menjumpai orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka tangguhkanlah jatuh temponya. Pak RW, saya nggak bisa bayar hari ini, Pak RW, ini jatuh tempo, saya ngerti gitu. Al-Quran berkata, ketika Anda menjumpai orang yang kayak begitu, jangan diomelin. Nah, lo geblek sih, pakai ngutang-ngutang, jangan digituin. Tapi berikan lagi jatuh temponya. Ya udah, nggak apa-apa. Bulan depan bisa? Bisa. Maka ada akad baru, bulan depan dia membayar hutang. Tapi Al-Quran berkata lagi, wa anta saddaku khairul lakum. Kalau kamu bisa ngurangin jumlahnya atau membebaskan hutangnya sekalian, khairul lakum. Maka itu baik bagi kamu. Gimana, Pak? Al-Quran memberikan moral kepada orang yang punya uang banyak dan menghutangi. Apabila orang datang padamu yang berhutang ini pada saat jatuh tempo berkata, saya tidak sanggup, berikanlah penangguhan. Datang lagi dia bulan depannya, aduh belum sanggup, berikan penangguhan. Berapa kali datang, akhirnya udah deh, kamu utang 2 juta kan, coba deh utangnya saya potong 1 juta aja, bayar ke saya. Ya insya Allah, beri tangguh lagi, nggak bisa lagi, ya udah deh, ambil buat kamu. Itu moral dari Al-Quran untuk orang pemberi hutang. Ya,
Kira-kira masuk akal nggak Pak? Dan jangan ada yang bilang, iya enak aja. Jadi meringankan orang yang berhutang. Moralnya itu cuma dua. Nah, terakhir, itu sudah saya terangkan moralnya. Terakhir saya ingin membangkitkan semangat Bapak untuk menghutangi orang. Balasan bagi pemberi hutang. Ini ada hadis yang mengagetkan saya ini. Apa kata Nabi? Suatu saat Nabi berkumpul sama sahabat, ra'aitu lailata usriya bi. Aku diperlihatkan atau aku melihat ketika malam aku diisrokan oleh Allah. Ala babil jannah maktuba, di pintu surga itu tertulis. Jadi Nabi ketika diisrokan kan dimampirin ke surga, Isra Mi'raj dulu Pak, mampir ke neraka gitu ya. Lihat-lihat, diinspeksi sama Jibril. Ini apa nih Jibril? Itu ada orang Pak di neraka itu Pak. Ada orang makan steak abuba tuh loh Pak. Steak lagi makan gitu. Tapi yang dimakan bukan yang matang. Yang dimakan yang mentah di sini. Yang matang ada buah asap gitu. Jibril itu apa tuh? Oh itu orang yang di rumah ada yang halal, senangnya di luar yang haram. Nah, ntar gitu. Selingkuh. Iya. Pak Chandra kayaknya nggak ngerti gitu. Memang iya orang baik-baik Bapak. Nah, Nabi ketika diisrokan, kemudian Nabi bersaksi di hadapan para sahabat, ara'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuba. Aku diperlihatkan dan aku melihat gitu ya. Di pintu surga itu ada tertulis tulisan as-shadaqatu bi asri amsalihha. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Sedekah. Jadi kalau Bapak 10.000, ya bayangannya jangan rupiah, tapi pokoknya 10 kali lipat itu nanti pahalanya yang didapat oleh Bapak. Tapi wal qardu, menghutangi, meminjami, bisa maniyata asyar, pahalanya 18 kali lipat. Pak Anies udah hitung-hitung saldonya, gua hutangin semua ntar nih. Kalau perlu ustaz gua hutangin gitu. Jadi sedekah itu udah bagus dalam Al-Baqarah 177 ya Pak RW. Kan dia digambarkan sedekah itu 10 kali lipat, kali 700. Dan Allah yudha'ifu may yasha. Allah melipat gandakan sekehendaknya pahala pada siapa yang dikehendaki. Sedekah. Ini 18 kali 10 kali 700 kali apa. Untuk menghutangi. Kenapa begitu? Nggak ada orang yang belum ada jawaban yang pas di hati saya, tapi perkiraan saya, orang yang menghutangi itu adalah menahan manfaat hartanya untuk dinikmati oleh dirinya dan memindahkan manfaat untuk orang lain untuk sementara waktu. Apalagi kalau manfaat itu ternyata dia bebaskan lagi. Jadi pahalanya pahala menghutangi dan pahala sodako. Gimana? Kira-kira pengen nggak Bapak menghutangi? Ya, yang ada di dompet aja, 300, 400, iseng-iseng Pak. Dengan niat terbalik dengan niat yang tadi, moralnya niatnya saya ingin menghutangi orang dan di ujungnya saya ingin membebaskan dia. Kan seru kan? Jadi pahalanya dapat 2, satu pahala menghutangi dan satu lagi pahala sedekah. Iya kalau Bapak mau. Ya. Nah kemudian ada di zaman Nabi seseorang Muslim tapi jarang ibadah lah, nggak pernah berjamaah gitu ya. Tapi dia kerjaannya adalah menghutangi dengan nggak pakai riba, senangnya menghutangi orang itu. Nabi bercerita nanti dia di hari kiamat akan ditanya oleh Allah, apakah kamu punya kebaikan? Rasanya kamu nih ibadahnya jarang gitu. Orang itu mengaku, ya saya memang jarang ibadah karena saya ngurusin bisnis. Jadi kamu nggak punya kebaikan. Jadi ingat-ingat sama dia. Ada ya Allah, ada kebaikan saya. Saya itu sering nyuruh anak buah saya yang nagih hutang saya itu. Jadi ada hutang-hutang yang dia sebarkan itu. Dan kalau anak buah saya suruh, kalau dia itu nggak sanggup bayar,
langsung bebaskan. Sering begitu ya Allah saya. Maka Allah berkata kepadanya, berfirman kepadanya gitu. Sebetulnya itu hak aku untuk membantu orang yang berhutang. Tapi karena kau udah ambil hak aku, maka aku ampuni semua dosamu. Jadi kalau kita membebaskan orang hutang, selain kita dapat yang 18 tadi, dapat lagi pahala sedekah, dapat lagi ampunan atas semua dosa-dosa kita. Gimana Pak? Apa sih ya masih pengen kan? Jadi penghutang Pak Chandra harus cengar. Jadi madunya Bapak tuh hutangin aja Pak. Wow. Utang madu gitu. Dan dengan niat nggak bayar. Nah, terakhir man anzara mu'sira aw wada'alahu, barang siapa yang memberikan tempo kepada penghutang atau sekalian membebaskan, apa kata Nabi? Azallahullahu yaumal qiyamati tahta zilli arsy. Maka dia akan berada di bawah naungan Allah di ars Allah itu, yauma la zilla illa zillu, pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Jadi kesimpulannya, apa hutang itu? Hutang itu relasi, kegiatan relasi transaksi antara pihak yang tidak sederajat, yaitu yang memberi hutang dan yang berhutang. Nah, apa hukumnya hutang itu? Hutang itu hukumnya mubah tapi dengan resiko. Boleh sebagian ulama berkata makruh, boleh silahkan aja. Kemudian bagaimana hutang itu? Hutang itu resikonya banyak, ya kan? Di antaranya tadi kalau mati Nabi sendiri nggak mau menyolatkan segala macam gitu. Bagaimana kalau sampai hari kiamat nggak ada yang melunasi hutangnya, sedangkan dia udah mati, maka rohnya tergantung, tergantung, gitu ya, sampai dibayarkan hutangnya. Nggak ada yang bayar juga, maka kebaikan-kebaikan dirinya untuk membayar hutang-hutangnya itu di hadapan Allah. Gitu. Nah, gimana? Jadi orang yang berhutang itu harus punya adab. Di antaranya adabnya adalah niat sejak awal berhutang, tapi dengan membayar. Saya tambahkan sedikit bahwa niat ini juga berhutang dengan terpaksa untuk dua hal. Kalau bisa, yang utama. Kalau untuk lain-lainnya nggak usah ada Pak. Utang untuk makan. Yang kedua, utang untuk beli kain kafan. Itu aja Pak. Kalau yang lainnya janganlah. Ustaz saya mau ganti handphone ya, terserah lu, jangan bilang Pak Chandra ya, ntar dikasih pinjaman sama Pak Chandra. Ya, ada pertama adalah niat untuk bayar. Adab kedua, jangan menunda-nunda ketika sudah sanggup bayar. Orang yang niatnya nggak bayar, ketemu Allah sebagai syariko, sebagai pencuri. Status dia di hadapan Allah sebagai pencuri, sebagai orang yang korupsi utangan dia sendiri kepada orang lain gitu. Kemudian adab orang-orang yang menghutangi adalah pertama, dia jangan mengambil manfaat dari hutang itu. Yang kedua, dia ada niat di suatu hari untuk meringankan, memotong jumlah nominalnya, memberikan jatuh tempo, dan pada akhirnya membebaskan hutang itu dari orang yang berhutang kesulitan itu. Saya punya satu kisah yang saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri di sebuah rumah tangga. Bapaknya ini ngerti agama nih, kepala keluarganya. Zaman tahun 80-an sih Pak ini Pak. Jadi uang 100.000 masih berharga kan nih Pak ya, masih nilainya gede. Ada orang datang, sahabatnya datang ke rumah bapak itu, lalu menyatakan istrinya mau melahirkan, tapi perlu biaya besar, biayanya 200.000. Oleh sebab itu dia pinjam kepada bapak ini. Maka bapak ini udah tahu bahwa orang yang minta hutang sama dia itu mendudukan posisinya tidak sederajat lagi, tapi di bawah dia. Dan dia niat, udah saya pinjamkan, saya ada kok. Dia niat untuk meminjamkan, tapi tanpa harus membuat dia menjadi tidak sederajat gitu. Oke Pak, tapi rasanya saya mau minjamkan dengan perjanjian. Bapak boleh bayar hutang Bapak 200.000 ini, asalkan Bapak sudah punya uang 400.000, 2 kali lipatnya. Artinya Bapak ketika bayar hutang sama saya, Bapak nggak sama sekali nol di dompet Bapak. Jadi
Saya menerima uang pengembalian Bapak, asalkan Bapak punya uang juga yang sama segitu gitu. Ya paham Pak ya? Bapak ini berkata, ya udah, saya sanggup. Lalu dikeluarkanlah uang. Nih, saya pinjamkan 200.000. Ingat ya, kalau Bapak jangan ngembaliin dulu sebelum Bapak punya uang 2 kali lipat ini atau lebih. Nah, yang ini 200.000 saya kasih buat istri Bapak melahirkan. Wah, seneng dia. Dia dapat utangan, sekaligus dapat juga sodako. Maka pergilah dia. Terima kasih, terima kasih. Belum sampai pagar dipanggil. Oi, janjinya gimana? Apa janji? Janji tadi kalau mau ngembaliin, kalau udah punya uang 2 kali lipat. Saya ada uang kan, 4.000. Oh iya, balikin dia. Artinya hutangnya sudah lunas, tapi dapat sodako. Main cantik Pak. Paham? Tanpa harus membuat dia di bawah kita derajatnya gitu. Nah itulah kira-kira moral daripada orang yang berhutang dan orang yang menghutangi. Semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang mau nambahkan atau ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan saya batasi tadi antara orang dan orang. Betul Pak. Makanya iya. Iya. Negara yang pertama begitu tuh Kuwait Pak. Tapi sayang Kuwait itu 80% kan Nasrani. Kuwait walaupun pakai kafiah gitu, negara itu negara yang sangat kaya minyak. Seperti sekarang ditiru oleh Brunei, orang-orang nggak pernah ada bayar pajak. Di Brunei kan orang paling miskin punya 2 mobil Pak. Ya, nah kalau Bapak bicarakan bagaimana hutang negara kita, waduh itu bukan saya itu kapasitasnya. Makanya saya batasi tadi antara orang dengan orang. Karena yang terjadi begitu sekarang Pak, antara orang ada tetangga dengan tetangga. Tetangga yang satu ini berhutang, ya 500.000 lah. Yang ini udah bilang, yang ini juga pemalu lagi, nggak mau lagi nagih gitu. Sehingga terjadi miskomunikasi. Yang satu lewat, yang ini lihat, wah ada dia, ntar dulu kabur. Padahal dia nggak mau lagi, gitu loh. Nah kayak gitu-gitu itu moral yang saya bicarakan di sini. Kalau itu udah Bapak teknis tuh Pak, loan, hard loan, soft loan. Mohon maaf Pak Chandra, saya nggak bisa jawab. Ya, ya Bapak dihitung kalau Bapak nggak tepatin juga sampai Bapak mati, maka di hadapan Allah bertemu Allah sebagai pencuri. Iya, walaupun dengan istri. Istri kan orang juga, Pak. Iya. Kalau boleh tahu Bapak janji apa dengan istri? Oh, ya nggak apa-apa. Itu pribadi. Jangan diuraikan Pak, jangan. Tapi setiap janji al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Janji adalah hutang itu. Wah itu urusan Bapak sama Pak Anies. Ada yang lain barangkali yang mau menambahkan juga boleh. Pak Haji Jul. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disampaikan ini bukan hal yang ringan, berat ya. Oh ya gitu. Baik. Jadi dalam Al-Quran aja surat Al-Baqarah itu kan surat yang terpanjang kan? Iya. Masalah transaksi utang-utang. Betul. Dan Allah sudah memberikan petunjuk caranya. Bilang dengan ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Iya. Hai orang beriman. Ya kamu bukan dan melakukan pelaku terhadap tubuh dan cacat, ya kan? Nah ini bagaimana dalam ayat itu kan disebutkan ada perlu kalau transaksi utang saksi. 2 orang saksi ya. Iya. Ada laki-laki bisa digantikan atau laki dengan 2 orang perempuan. Ini berkaitan dengan saksi utang ini bagaimana kedudukan saksi apabila si
yang melakukan utang terhadap orang yang memberikan utang itu tidak ditepati. Posisi saksi ini gimana di pertanggungnya di terhadap penolakan di akhirat. Baik. Yang pertama. Yang kedua, janji tadi adalah hutang. Yeah. Nah, ini mungkin ada janji-janji yang bukan sifatnya muamalah, bukan dalam bentuk materi, tapi betul. Sifatnya politis, gitu ya. Iya. Jadi, ini ada pilkada, kalau aku jadi wali kota Tangsel, enak bebas dari banjir, gitu kan. Iya. Saya janji bebas banjir. Iya. Kalau nanti mungkin bebas dari banjir artinya bisa banjir bebas saja masuk, gitu kan. Sementara pendukung-pendukungnya ini mengharapkan masyarakat itu ya bebas banjir, tidak ada banjir lagi, gitu. Nah, apabila ini tidak ditepati pada saat yang beliau sedang mengakhiri masa jabatannya, ya emang masuk ke banjir itu bagaimana itu pertanyaan juga di hadapan Allah. Baik. Iya. Susah ini. Soalnya susah, yang jawab mesti Pak RW ini. Kalau yang pertama masalah teknis saja Pak, itu dalam Al-Baqarah yang panjang itu, yang terpanjang suratnya kan disebut bahwa iza tarintum gitu loh. Orang beriman, kalau kamu berjual beli atau bertransaksi yang tidak tunai, maka catatlah. Itu paling pertama, moral pertama adalah orang kan pelupa Pak. Misalnya dia kredit dalam waktu 5 tahun, di bulan ke-4, bulan ke-5 dia bingung sendiri. Ini udah berapa kali bayar ya gitu. Makanya perlu pencatatan. Lalu saksi itu hanya bertugas dan hanya mempertanggungjawabkan kepada Allah, tidak terkena beban apabila dua-dua ini curang gitu loh. Dia hanya bersaksi bahwa dulu saya menyaksikan ada transaksi antara X dan Y. Si Y curang, dia nggak dikenakan tanggung jawab Pak. Ala tazira waziratu wizra ukhra. Seorang tidak bisa menanggung beban dosa orang lainnya gitu. Itu pertama Pak ya. Jadi itu teknis saja saksi itu. Dan memang diperlukan sekarang kalau Bapak ambil kredit bank segala macam ada saksi. Saksi pertama, saksi kedua segala macam itu. Perlu itu. Orang Yahudi malah menjalankan Al-Qur'an, kita enggak. Utang sama saudara atau sama tetangga, udah nggak usah catat-catat dah, yang penting ente bayarkan gitu. Pokok nggak bayar dia. Akhirnya permusuhan gitu. Jadi itu ada teknis. Yang kedua tadi al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Memang karena ayatnya begitu. Ya kan? Wa aufu bil ahdi. Tepatilah janji. Innal ahda kana mas'ula. Nah ini kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan ditagih. Kalau dalam bahasa terjemahannya Al-Qur'an itu Departemen Agama akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ditagih. Jadi kita ngomong apapun termasuk kepada istri Pak Chandra, itu Allah catat. Nah, utang nih. Begitu pula itu dalam pilkada segala macam. Dan ketahuilah Pak, ada hadis yang membuat, maaf ya kita, jangan sampai Bapak ngarah-ngarahin kepada presiden sekarang nih. Seseorang pemimpin yang kemudian dia mati, tapi masih berbohong kepada rakyatnya, statusnya, artinya belum menepati janjinya dia. Nah itu, maka Allah tidak akan mensucikan dia di hari kiamat nanti. Jadi betul Pak Azizul berkata bahwa ad-dainun ini bukan main-main, perkara yang berat. Bukan hanya perkara di muamalahnya berat, tapi di janji sebagai global tadi itu. Janji karena kita kriminal, janji karena kita hutang karena gitu. Itu Pak Jul ya. Jadi memang, tapi saksi dua tadi ya, secara teknis tidak bertanggung jawab apabila ada hal-hal ihwal yang muskil gitu, atau satu berkhianat, satu apa, nggak bertanggung jawab. Dia hanya saksi ketika orang ini berhutang dan orang ini menghutangi. Begitu. Udah waktu syuruk nih. Ada lagi? Cukup ya, saya kira. Marilah kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.